Materi Bab 2, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dari kelompok 1. Makna alinea pertama adalah menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan melawan penjajah, karena penjajah itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Oleh karena itu, penjajah sudah seharusnya dihapuskan, sebab disitulah letak moral luhur kemerdekaan Indonesia. Makna alinea kedua adalah menunjukkan kebanggaan dan penghargaan akan perjuangan bangsa Indonesia selama ini. Selain itu, alinea kedua juga memuat cita-cita bangsa Indonesia yang ingin mewujudkan negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemudian, makna alinea ketiga adalah kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia tidak hanya semata-mata karena jasa para pahlawan, tetapi juga karena berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal itulah yang menjadi motivasi spiritual untuk memperkuat keinginan bangsa Indonesia demi hidup bebas. Dan yang terakhir, makna alinea keempat adalah menjelaskan tentang fungsi sekaligus tujuan negara Indonesia setelah merdeka, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian, keberadaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini untuk meneguhkan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tujuannya setelah merdeka sebagai negara. Selain itu, menjadikan Indonesia berkedaulatan rakyat dengan Pancasila dasar negara. B. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Persatuan sebagai dasar negara sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menekankan bahwa negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berlandaskan asas persatuan. Hal ini merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila yang berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan sosial sebagai tujuan negara. Dalam kaitannya dengan sila kelima Pancasila, negara memiliki tujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran keadilan sosial mencerminkan cita-cita untuk mencapai kesejahteraan umum dan memberikan landasan bagi pembangunan yang adil dan berkeadilan. Kedaulatan rakyat dan musyawarah sesuai dengan sila keempat Pancasila. Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Prinsip ini mencerminkan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan persoalan. Kemanusiaan yang adil dan beradab berlandaskan sila ke-1 dan 2 Pancasila. Pembukaan UUD 1945 menunjukkan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini menekankan perlunya menjaga budi pekerti yang luhur, menghormati harkat dan martabat nilai kemanusiaan. Sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Persatuan dalam lingkungan keluarga. Yang pertama, saling menghormati, menghargai pendapat dan perasaan anggota keluarga lainnya meskipun berbeda. Kedua, komunikasi terbuka, berkomunikasi dengan jujur dan terbuka untuk menyelesaikan masalah bersama. Ketiga, bekerja sama, membantu dan mendukung satu sama lain dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Keempat, menghargai perbedaan, menerima dan menghargai perbedaan pendapat, karakter, dan bakat setiap anggota keluarga. Kelima, membangun kebersamaan,
melakukan kegiatan bersama seperti makan malam, menonton film, atau berlibur untuk mempererat hubungan. Persatuan dalam lingkungan masyarakat. Pertama, toleransi, menghargai dan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Kedua, gotong royong, bersedia membantu dan bekerja sama dengan warga sekitar dalam kegiatan sosial. Ketiga, menghormati aturan, mematuhi peraturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Keempat, berpartisipasi aktif, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Kelima, menjaga kerukunan, menghindari konflik dan perselisihan dengan warga sekitar. Persatuan dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, saling menghargai. Contohnya, menghargai teman, guru, dan staf sekolah lainnya. 2. Bekerja sama dengan berkolaborasi dalam mengerjakan tugas kelompok dan kegiatan sekolah. 3. Menghormati aturan dengan mematuhi peraturan sekolah dan tata tertib. 4. Menjaga kebersihan dengan selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan kelas. 5. Bersikap ramah dengan menyapa dan bersikap ramah kepada semua orang di lingkungan sekolah. Persatuan dalam lingkungan negara. Yang pertama, patriotisme, mencintai dan bangga terhadap tanah air. 2. Menghormati hukum dengan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negara. 3. Berpartisipasi dalam demokrasi, berpartisipasi dalam pemilihan umum dan kegiatan politik lainnya. 4. Menjaga persatuan dan kesatuan dengan menghindari perpecahan dan konflik antar warga negara. 5. Menghormati perbedaan dengan menerima dan menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya di negara. Dengan menerapkan sikap-sikap positif ini, kita dapat membangun persatuan yang kuat di berbagai lingkungan, sehingga tercipta suasana yang harmonis, damai, dan sejahtera. Keadilan sosial dalam lingkungan keluarga. Yang pertama, memberikan perlakuan yang baik dan tidak membeda-bedakan antar anggota keluarga dan saling menghargai perbedaan pendapat. Yang kedua, saling tolong-menolong dalam menyelesaikan masalah, membagi tugas secara merata, dan memberikan uang saku kepada anak sesuai kebutuhan. Keadilan sosial dalam lingkungan masyarakat, menghormati hak orang lain, menjunjung tinggi hak asasi manusia, gotong royong. Keadilan sosial dalam lingkungan sekolah, menaati peraturan sekolah, masuk sekolah tepat waktu, melakukan kewajiban di sekolah, memberikan perlakuan yang baik dan tidak membeda-bedakan antar anggota keluarga, saling menghargai perbedaan pendapat, saling tolong-menolong dalam menyelesaikan masalah, membagi tugas secara merata, memberikan uang saku kepada anak sesuai kebutuhan. Keadilan sosial dalam lingkungan negara. Pertama, membayar kewajiban kepada negara tepat waktu, seperti pajak dan listrik. Kedua, menjaga peralatan umum. Ketiga, menjaga ketertiban. Keempat, mengembangkan sikap kekeluargaan, kerja keras, dan peduli sesama. Kedaulatan rakyat dalam lingkungan keluarga, melibatkan semua anggota dalam pengambilan keputusan seperti menentukan aktivitas atau kegiatan keluarga, sehingga setiap suara dihargai. Kedaulatan rakyat dalam lingkungan masyarakat, menggunakan hak suara secara aktif dalam pemilihan umum dan berpartisipasi dalam forum diskusi atau musyawarah desa untuk menyampaikan pendapat. Kedaulatan rakyat dalam lingkungan sekolah, mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam organisasi siswa, memberikan suara dalam pemilihan ketua kelas, dan menyampaikan ide-ide mereka dalam forum sekolah. Kedaulatan rakyat dalam lingkungan negara. Pertama, menyokong transparansi dan akuntabilitas pemerintah dengan berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti demonstrasi damai dan diskusi publik, serta menyuarakan kepentingan masyarakat. Kedua, dengan sikap positif ini, kita dapat mewujudkan kedaulatan rakyat yang sejati, di mana setiap individu merasa memiliki bertanggung jawab terhadap negara. Ketuhanan yang Maha Esa dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Yang pertama, berdoa bersama orang tua dan saudara. Yang kedua, menjalankan perintah agama dan keikhlasan. Yang ketiga, menghormati perbedaan pendapat anggota keluarga. Yang keempat, saling tolong-menolong dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima, tidak membuat kegaduhan saat anggota keluarga
sedang beribadah. Yang keenam, berbakti kepada orang tua. Yang ketujuh, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedelapan, tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain. Yang kesembilan, tidak mendiskriminasikan agama atau kepercayaan tertentu. Yang kesepuluh, membimbing kerukunan antar umat beragama. Yang kesebelas, menghargai kepercayaan serta agama orang lain. Ketuhanan yang Maha Esa dalam lingkungan sekolah dan negara. Menghormati teman dan guru yang berbeda agama, menunjukkan sikap toleransi terhadap semua warga sekolah, menjalankan perintah agama masing-masing, menghormati dan menghargai hari-hari besar keagamaan teman yang berbeda agama. Menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain, menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama, menghargai kebebasan beragama, menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial.